상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 있다. 아무런 준비조차 못한 내게 네가 왜 그런지 모르겠지만 편해서 조면에. Hai, welcome back to my channel. Dengan Maya lagi di sini. Teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Teman-teman, video kali ini adalah berisi tentang daily vlog aku sebagai ibu rumah tangga, mulai dari memasak, terus kemudian membereskan dapur, lalu setelah itu aku juga membereskan sampah-sampah yang ada di dapur. Sekalian nanti di akhir video ini aku akan unboxing. Video ini diawali aku mau masak dulu ya teman-teman. Jadi untuk hari ini aku rencananya mau bikin pastel tutup. Nah, di dalam video ini aku sekalian spill ya untuk cara pembuatannya. Pertama, ini kita akan kukus dulu sekitar 700 gram kentang teman-teman. Kemudian sambil menunggu kentangnya matang, ini kita siapkan dulu bahan-bahan lainnya, yaitu 1 batang wortel, ini kita potong dadu ya. Nah, ini potong dadunya kecil-kecil banget nih teman-teman. Jadi bisa dilihat seperti ini ya untuk potongan dadunya. Kentangnya sudah matang, lalu setelah itu kita sisihkan sebentar dan kemudian untuk wortelnya ini kita rebus dulu. Nah, untuk kentang yang sudah matang tadi itu kita akan haluskan ya teman-teman. Bisa dihaluskan dengan garpu ataupun juga bisa dengan ulekan, tapi pastikan kondisinya masih dalam kondisi yang panas supaya lebih mudah untuk dihancurkan atau dihaluskan. Nah teman-teman, untuk wortelnya sebelum tadi matang ini aku masukkan juga ayam ya. Ayamnya kita rebus hingga matang, lalu setelah itu kita suir-suir. Lalu setelahnya aku juga merendam 1 keping bihun. Nah, untuk kentang yang tadi sudah dihaluskan, ini kita akan campur jadi satu ya teman-teman dengan keju, lalu kemudian juga dengan telur di sini. Dan aku juga memasukkan 1 saset Denkau instan. Kita akan campurkan hingga semuanya tercampur rata ya teman-teman. Ini dicampurkan pelan-pelan saja dan hanya menggunakan spatula. Jika sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu ya. Lalu kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini aku mau cincang bawang putih, aku pakai 3 buah, digeprek dulu lalu kemudian akan kita cincang halus ya. Aku juga akan cincang-cincang halus untuk 1 buah bawang bombay. Ini ukuran sedang ya teman-teman. Kita potong-potong seperti itu. Potong dadu sih sebetulnya, tapi kalau teman-teman mau cincang juga nggak apa-apa sih. Pokoknya dia menjadi ukuran yang lebih kecil-kecil aja ya. Nah, ini kita mulai menumis untuk isian dalamnya ya. Kita akan menumis 2 sendok makan margarin. Ini munjung ya teman-teman. Setelah itu kita akan masukkan bawang putih teman-teman, kita tumis sampai dia harum, lalu kita masukkan juga bawang bombay ya. Kembali kita tumis hingga harum, lalu kita masukkan wortel dan juga ayam yang tadi sudah disuir-suir nih teman-teman. Lalu setelahnya kita masukkan juga bihun ataupun soun ya, kalau teman-teman mau pakai soun juga boleh. Ini dimasukkan dan kita akan aduk rata teman-teman. Setelahnya kita akan masukkan sekitar 150 gram air kaldu, lalu setelah itu akan kita bumbui. Nah, bumbunya ini sesuai selera aja untuk kaldu bubuk, gula, merica, serta juga dengan pala bubuk ya. Kemudian kita juga akan memasukkan 1 batang seledri yang sudah kita potong-potong. Nah, kalau untuk seledrinya karena aku di sini cuma punya stok yang frozen dari freezer, jadi aku masukkan aja sesuai dengan stok aku yang ada. Kalau teman-teman masih punya yang masih baru, masih fresh, sok aja tuh silahkan. Nah, teman-teman sekarang kita akan menyusunnya di dalam wadah aluminium foil ya.
Ini terserah aja untuk bentuknya, nggak harus yang bulat seperti ini, bisa pakai juga wadah kaca yang memang tahan untuk dipanggang. Nah teman-teman, kita akan masukkan nih tadi ya campuran kentang, telur, denko, dan juga keju parut. Lalu kemudian kita akan masukkan bahan-bahan isinya yang tadi sudah kita tumis ya. Nah sebetulnya kita juga bisa masukkan 2 butir telur rebus yang kita potong tipis-tipis nih teman-teman untuk bagian isinya. Tapi dikarenakan kolesterolku lagi agak tinggi nih, jadi aku nggak pakai telur lagi ya teman-teman. Lalu setelah kita rasa cukup untuk bagian isinya, kita akan tutup lagi teman-teman dengan campuran kentang kukus beserta keju dan kawan-kawannya tadi ya. Jadi tadi tuh yang dimasukkan di bagian bawah itu memang adalah setengahnya. Lalu setelah itu kita akan taruh kembali bagian setengahnya itu di bagian atas untuk tutupnya ya teman-teman ya. Kita ratakan ya teman-teman sampai seluruh bagian atas itu nanti dia akan tertutup dengan kentang kukusnya ini. Lalu kemudian kita akan olesi permukaannya itu dengan 1 butir kuning telur saja. Kita oleskan hingga merata ke seluruh bagian dari atasnya ini ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat kalau kita buatnya sampai ke seluruh permukaan ya. Setelah itu, tiba saatnya untuk dipanggang. Kita akan panggang dengan suhu 190 sampai dengan 200 derajat selama kurang lebih 25 menit. Tapi kalau mau misalkan isinya jadi lebih kering, ya dilamain aja ya teman-teman. Agak fleksibel nih teman-teman. Nah, tapi kalau aku sendiri, karena aku sukanya agak kayak kering gitu ya bagian atasnya, aku panggang sekitar 35 menit. Kemudian teman-teman, aku setelah beres-beres rumah ya sebetulnya, tapi aku tadi nggak sempet untuk direkam karena kebetulan HP aku lowbat. Nah ini aku langsung lanjut mau beres-beresin sampah nih teman-teman. Menurut aku sampah itu nggak bisa kita buang begitu aja ke tempat sampah ya. Dikumpulin jadi satu tinggal brek-brek gitu, enggak. Karena memang sampah itu harus kita kelola. Nah, aku sendiri sudah melakukan ini udah lebih dari setahunan ya teman-teman. Jadi aku memilah sampah mana yang bisa dijual atau diuangkan ya. Dan juga sampah mana yang bisa kita sumbangkan untuk diolah lagi menjadi sesuatu yang lebih berguna. Nah ini aku sedang memilah sampah-sampah yang masih bisa dijual. Nah ini biasanya akan dibawa ke bank sampah, tapi tidak aku yang bawa sih ya. Nah, kebetulan para tetangga aku itu banyak banget yang memang mengumpulkan sampah untuk dibuang ke bank sampah. Jadi, aku memberikan donasi sampah di rumahku kepada mereka, teman-teman. Biasanya aku kumpulkan sekitar sebulanan atau ya sekitar 1,5 bulan lah ya. Jadi udah kekumpul agak banyak nih, baru setelah itu aku kasih ke mereka supaya nanti mereka bisa bawa ke bank sampah. Nah, untuk plastiknya ini kan biasanya tidak diterima di bank sampah ya dari kemasan botol seperti ini. Jadi biasanya aku buka nih teman-teman. Lalu setelah itu untuk plastiknya akan aku kirimkan ke Ribrik, sementara untuk plastiknya akan dibawa ke bank sampah. Nah, jadi itu ya teman-teman yang aku lakukan. Aku sudah selesai memilah sampahnya. Lalu sekarang tiba saatnya untuk beresin dapur. Tadi memang cuma sekedar nyapu dan juga ngepel rumah, tapi dapurnya masih super duper berantakan teman-teman. Lihatlah, aduh ya ampun ya, bener-bener banget. Dan sekarang tiba saatnya untuk kita mau beresin dulu. Aku kumpulin dulu semua jadi satu, lalu setelah itu akan kita cuci untuk piring-piring kotor ini.
Kerjaan ibu rumah tangga itu memang gak pernah ada habisnya ya teman-teman. Kalau memang kita mau beririt, ya kita masak di rumah. Tapi konsekuensinya adalah tentu saja piring-piring kotor jadi banyak. Contohnya ya seperti ini ya teman-teman. Nah begitu juga kalau kita misalkan kita mau beririt gak pengen beli jajanan. Ya kita buat aja sendiri sesuai dengan apa yang memang kita suka dan dengan apa yang memang kita bisa. Tapi ya tentu saja balik lagi konsekuensinya adalah cucian piring yang menumpuk di dapur. Ya seperti itu memang teman-teman. Tapi kalau memang mau dipikirkan jauh lebih lagi, memang sebenarnya adalah jauh lebih sehat kalau kita membuat makanan sendiri di rumah ya. Baik itu makanan utama ataupun juga cemilan teman-teman. Tapi semua balik lagi kepada kita masing-masing sih. Itu kan gak boleh jajan di luar, boleh aja teman-teman. Tapi memang sebaiknya ditakar ya. Kalau memang udah terlalu over budget, nah, di situ harus direm-rem sedikit supaya nggak kebobolan nih keuangan kita. Cucian piringnya udah beres, teman-teman. Lalu kemudian lanjut di sini aku mau unboxing ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya aku tuh udah lama banget nih, teman-teman, nggak pernah beli yang namanya frozen food. Terakhir kali aku beli itu sekitar 6 bulan yang lalu dan itu benar-benar udah lama banget karena niatannya memang pengen banget ngurangin frozen food. Tapi kemudian kemarin anak aku bilang, aduh aku pengen banget donat. Berhubung aku gak bisa bikin donat ya. Lalu kemudian ini aku beli donatnya. Ini donat kentang, enak, isinya 10 buah dan harganya 18 ribuan. Lalu kemudian aku juga beli bakpao, dikarenakan anak aku juga suka bakpao ini. Ini isinya 24 biji, dalamnya rasa coklat. Lalu kemudian harganya di 12 ribu teman-teman. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita beli cemilan yang masih masuk dalam budget sih oke-oke aja sebetulnya ya. Lalu kemudian ini ada kentang juga. Nah, kalau ini request dari suami aku karena memang dia suka dengan kentang yang ini ya. Nah, ini harganya 30.000 untuk 1 kilo. Dia tuh yang kayak apa, keriting, bukan keriting sih ya, yang bergerigi lah seperti ini penampakannya teman-teman. Nah, lalu kemudian ini adalah somai ikan. Biasanya aku tuh makan somai ikan ini untuk menu sarapan ya teman-teman ya. Ini harganya juga nggak yang mahal-mahal banget kok. Untuk varian harganya nanti akan aku spill lagi di bagian belakang nih teman-teman. Lalu kemudian ini dia bagian dalamnya tuh nggak ada saus-sausan ataupun juga dengan bumbu kacang ya. Tidak ada, jadi benar-benar cuma somai ikannya aja. Rasa ikannya juga lumayan sih teman-teman. Nah, ini juga adalah salah satu yang diminta sama anak aku, yaitu nugget Kienzler. Ya memang udah lama banget gak pernah beli nugget ini. Lalu kemudian untuk kali ini aku beli 2. Karena kalau misalkan kita lagi kepepet banget, ya udah mau gak mau harus bikin yang cepat saji. Contohnya ya udah ini aja deh teman-teman ya. Di toko ini harganya cukup murah, nggak nyampe 40.000 ya teman-teman, 38.000 sekian. Lalu kemudian juga ini ada bakso warisan 319. Ini baru pertama kali aku nyobain teman-teman. Jadi rencananya ini akan dicampurkan dengan sayur. Terus kalau misalkan mau bikin nasi goreng gitu ya. Karena aku niatnya emang harus benar-benar bikinin lagi bekal untuk suami full. Karena kemarin-kemarin sempat terhenti. Jadi dimulai dengan bulan ini rencananya pengen full bikinin lagi bekal untuk suami supaya jauh lebih irit. Lalu kemudian ini ada juga bakso ikan. Berhubung suami aku suka ya. Ini sama kayak bakso tadi, akan aku pakai untuk campuran sayur ataupun untuk campuran nasi goreng nantinya. Ini harganya 9.000 sekian gitu teman-teman, gak terlalu mahal banget. Aku sengaja pilih kemasan yang kecil aja ya. Lalu kemudian ini juga ada otak-otak Singapura. Nah, kita biasanya suka beli nih di sebelah rumah, tapi yang udah digoreng gitu ya. Nah, aku sengaja beli supaya jadi jauh lebih murah nih teman-teman. Oke, sekarang aku mau spill dulu ya untuk harga-harganya nih. Nah, nugget Kienzler tadi aku udah bilang kalau dia tuh harganya di bawah 40 dan sekarang di sini 38.999 ya teman-teman. Lalu kemudian untuk kentangnya itu 1 kilo harganya 35.500. Aku salah ingat berarti ya. Aku pikir 30 ribuan, ternyata di 35.500 teman-teman. Untuk bakso ikannya 9.600, otak-otak Singapura dia isinya 5, harganya di 26.700. Lalu kemudian untuk long pao coklatnya di 12.000, sesuai ya dengan apa yang tadi aku bilang. Untuk bakso warisan 27.500 itu untuk setengah kilo. Lalu kemudian ada donat kentang,
Harganya 18.000 untuk isi 10 buah. Dan yang terakhir ada somai ikan sakana 500 gram. Harganya di 23.500 teman-teman. Kemudian untuk total semuanya di sini aku bayarkan 231.798 untuk ongkos kirimnya gratis teman-teman. Lalu kemudian ada biaya layanan Rp1.000. Nah, untuk bayangan aku sih ya, aku tidak akan menghabiskannya dalam waktu sebulan penuh teman-teman ke depan ini. Tapi kalau bisa sih ya nggak akan dimakan sampai setiap hari ya. Jadi juga nggak terlalu sering untuk mengkonsumsi frozen food ini. Karena memang sebetulnya kami lagi mengurangi banget nih. Tapi karena kemarin anak aku minta dan sekitar udah 6 bulanan ya kita nggak konsumsi, aku pikir nggak apa-apa deh sekali-sekali nanti aku akan beli lagi, ya udah 6 bulan lagi. Jadi cukuplah setahun 2 kali aja, nggak perlu banyak-banyak teman-teman. Dan demikian sampai di sini teman-teman video aku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Thank you for watching. See you soon. Bye bye.